Halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada klien dengan harga diri rendah kronik. Menurut SDKI dengan kode D0086, harga diri rendah kronis adalah evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien seperti tidak berdaya, tidak berharga, tidak berdaya yang berlangsung dalam waktu lama, dan terus-menerus. Harga diri rendah kronik merupakan harga diri yang melibatkan evaluasi diri yang negatif dan berhubungan dengan perasaan yang lemah, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak lengkap, tidak berharga, dan tidak memadai. Penyebab dari harga diri rendah kronis diantaranya, yang pertama kurang kasih sayang, selanjutnya kurang rasa memiliki, kurang penghargaan orang lain, mengalami kegagalan, diejek atau dikucilkan oleh orang lain, pengalaman yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya ada rentang respon konsep diri. Jadi rentang respon ini jika semakin ke kiri, maka respon tersebut akan adaptif. Sebaliknya, jika semakin ke kanan, maka respon tersebut akan maladaptif. Dimulai dari yang paling kiri dulu, yaitu ada aktualisasi diri, yang mana pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman nyata yang sukses dapat diterima. Selanjutnya ada konsep diri positif, yaitu apabila individu mempunyai pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri dan juga menyadari hal positif maupun negatif. Selanjutnya ada harga diri rendah, yaitu individu cenderung untuk menilai dirinya negatif dan juga merasa dirinya itu lebih rendah dari orang lain. Selanjutnya ada kerancuan identitas, di mana kegagalan individu menginterpretasikan aspek identitas masa kanak-kanaknya ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. Yang terakhir ada depersonalisasi, yaitu perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada tanda dan gejala harga diri rendah kronik. Yang pertama, pandangan dan postur tubuh menunduk. Selanjutnya merasa malu atau minder, lebih senang sendiri, menolak penilaian positif tentang dirinya, dan merasa tidak memiliki kelebihan. Untuk intervensi tindakan keperawatan pada klien, yang pertama kaji tanda dan gejala serta penyebab harga diri rendah kronik. Yang kedua, jelaskan terjadinya harga diri rendah. Yang ketiga, diskusikan aspek positif dan kemampuan yang pernah dan masih dimiliki klien. Yang keempat, bantu klien menilai aspek positif dan kemampuan yang masih dimiliki dan dapat digunakan atau dilakukan. Yang kelima, bantu klien memilih aspek positif. Yang keenam, latih aspek positif atau kemampuan yang dipilih dengan motivasi yang positif. Yang ketujuh, berikan pujian untuk setiap kegiatan yang dilakukan dengan baik. Yang kedelapan, fasilitasi klien bercerita tentang keberhasilannya. Yang kesembilan, bantu klien membuat jadwal latihan untuk membudayakan. Yang terakhir, bantu klien menilai manfaat latihan yang dilakukan. Untuk tujuan kognitifnya, yang pertama mengenal aspek positif dan kemampuan yang dimiliki, yang kedua menilai aspek positif dan kemampuan yang dilakukan, dan yang ketiga memilih aspek positif dan kemampuan yang ingin dilatih. Untuk tujuan afektifnya, yang pertama merasakan manfaat latihan yang dilakukan, yang kedua menghargai kemampuan diri dengan bangga, yang ketiga meningkatkan harga diri. Untuk tujuan psikomotornya, yang pertama melakukan aspek positif dan kemampuan yang dipilih, yang kedua berperilaku aktif, dan yang ketiga menceritakan keberhasilan pada orang lain. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nasa Ayu, perawat yang berjaga pada shift pagi ini mulai dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Mbak bisa panggil saya Nurse Ayu ya. Sebelumnya, Mbak boleh tolong sebutkan nama, tanggal lahir, dan nama panggilannya? Saya Vira Kumala, lahir 31 Januari tahun 2000. Saya bisa dipanggil Vira. Baik, Mbak Vira. Gimana nih perasaan Mbak hari ini? Biasa aja, Nars. Baik, jika saya perhatikan Mbak Vira ini jarang berkumpul bersama teman-teman di ruangan. Kalau boleh tahu kenapa ya Mbak? Apa yang Mbak Vira rasakan? Nggak ada, Nars. Saya hanya merasa malu dan tidak pantas saja. Baik, lalu apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Vira untuk mengurangi perasaan Mbak tersebut?
Saya tidak ngapa-ngapain sih, nurse. Hanya di tempat tidur saja. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau kita diskusi tentang perasaan Mbak Vira tersebut? Boleh, nurse? Untuk waktunya bisa berapa lama, Mbak? Terserah saja, nurse. Bagaimana kalau 15 menit? Baik, nurse. Untuk tempatnya, Mbak Vira nyaman di sini atau di tempat lain? Di sini saja, nurse. Baik, kalau begitu selama 15 menit ke depan kita akan berdiskusi di sini ya. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Mbak Vira tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, nurse. Baik, kalau begitu kita mulai ya Mbak. Tujuannya agar Mbak Vira mampu mengurangi rasa malu dan tidak pantas yang Mbak rasakan ketika berkumpul dengan orang lain. Mbak Vira, bisa diceritakan kembali perasaan yang Mbak Vira alami saat ini? Ya, nurse, saya merasa malu ketika bertemu orang lain. Seperti yang nurse ketahui, saya ini mengalami gangguan jiwa. Sebagai seorang anak, saya merasa tidak bisa menjadi anak yang baik untuk keluarga saya. Saya tidak berguna dan tidak bisa melakukan apa-apa, hanya merepotkan dan membuat malu keluarga saja. Orang lain pasti juga tidak mau berinteraksi dengan saya. Saya mengerti perasaan yang Mbak Vira alami saat ini. Jadi Mbak Vira selalu merasa malu bertemu dengan orang lain karena masalah kesehatan yang Mbak alami saat ini ya. Nah, sejak kapan Mbak Vira merasakan hal tersebut? Apakah Mbak Vira nyaman dengan kondisi saat ini? Tidak, nurse, saya kadang merasa sedih dan kesepian. Baik, saya coba simpulkan ya. Hal-hal yang Mbak rasakan saat ini disebabkan oleh penyakit yang sedang dialami. Mbak Vira juga tidak nyaman dengan kondisi yang seperti ini ya. Oleh karenanya, untuk mengurangi perasaan negatif pada diri Mbak, bagaimana kalau kita mulai berlatih untuk mencari tahu apa aja sih aspek positif dan kemampuan yang masih dimiliki oleh Mbak? Boleh, nurse? Baik, kita mulai dengan mencari tahu kemampuan atau aspek positif yang masih Mbak Vira miliki ya. Kita buat daftarnya ya Mbak. Menurut Mbak, apa aja nih aspek positif yang ada dalam diri Mbak? Serta kemampuan apa aja yang masih dimiliki dan dapat dikerjakan? Apa ya, nurse? Saya bisa nyuci baju, nyapu, ngepel. Saya juga bisa masak. Saya bisa menggunakan komputer, nurse. Saya juga bisa menjahit, menggambar, dan menulis. Wah, bagus sekali Mbak. Ternyata ada banyak ya aspek dan kemampuan yang masih Mbak miliki. Coba sekarang Mbak nilai dari 8 kemampuan ini, mana yang masih bisa dilakukan sekarang di rumah sakit? Mungkin saya masih bisa menggambar, membaca, menulis, menyapu, dan mengepel. Wah, bagus sekali. Berarti masih ada 5 kemampuan yang bisa Mbak kerjakan di rumah sakit ya. Nanti untuk kemampuan positif lain, Mbak bisa latih saat Mbak sudah pulang ke rumah. Nah, dari 5 kemampuan tersebut, mana nih yang Mbak pilih untuk kita latih lebih dulu? Menulis kalian, nurse. Baik, Mbak memilih menulis ya. Coba sekarang kita latihan kemampuan pertama yang Mbak pilih tadi, yaitu menulis. Jadi, apa yang akan Mbak tuliskan hari ini? Apa ya, nurse? Saya nggak tahu. Bagaimana kalau Mbak menuliskan perasaan Mbak di dalam buku jurnal ini? Selain melatih kemampuan Mbak Vira, Mbak juga bisa mengekspresikan perasaan Mbak saat ini. Iya, nurse. Saya ingin menuliskan perasaan saya saat ini. Senang sekali bertemu dengan nurse dan berbincang-bincang dengan nurse. Wah, iya boleh sekali. Nah, sekarang coba Mbak Vira tuliskan sambil saya temani di sini ya. Wah, keren sekali tulisannya. Ternyata Mbak Vira ada bakat menulis ya. Gak semua orang memiliki bakat menulis loh Mbak. Untuk itu Mbak Vira bisa kembangkan kemampuan Mbak ini dengan terus berlatih. Siapa tahu nanti tulisannya bisa dimuat di media atau menjadi buku. Oh iya ya, nurse. Iya Mbak, dengan terus dilatih, saya yakin hasil tulisan Mbak yang sudah bagus ini akan menjadi lebih bagus lagi. Baik, nurse. Apabila Mbak Vira sedang merasa malu, tidak pantas, tidak berguna, dan perasaan negatif lainnya, coba Mbak ingat-ingat dan latih kemampuan positif Mbak ini ya, bahwa ternyata Mbak Vira ini memiliki kemampuan positif menulis yang keren. Mbak udah sangat baik dengan menggali kemampuan yang masih dimiliki.
Sekarang Nurse mau bertanya, gimana perasaan Mbak setelah kita berdiskusi dan berlatih kali ini? Saya merasa lebih tenang, Nurse. Apa Mbak bisa mengulang kembali apa saja yang sudah kita diskusikan hari ini? Hari ini kita sudah diskusi tentang hal-hal yang masih bisa saya lakukan dan hal positif yang masih saya miliki. Wah, benar sekali. Sekarang kita masukkan ke jadwal aktivitas ya, untuk dilatih secara rutin setiap kali perasaan malu dan tidak berguna itu muncul. Nah, Mbak Vira ingin berlatih berapa kali dalam sehari? Saya mau latihannya dilakukan sehari 2 kali ya, jam 10 dan jam 4 sore. Baik, coba dituliskan di jadwal kegiatan harian ya Mbak. Karena hari ini latihannya sama saya, berarti tulis di bagian B atau dibantu ya. Selanjutnya jika Mbak ingin latih menulis, Mbak bisa tulis di sini. Nanti Mbak bilang aja ke perawat yang bertugas jika ingin meminjam pulpen untuk menulis. Baik, Nurse. Bagaimana jika besok pagi saya kembali menemui Mbak lagi di ruangan ini untuk melanjutkan diskusi dan latihan kita hari ini Mbak? Besok kita akan latihan kemampuan positif yang kedua. Boleh, Nurse. Kira-kira apa nih kemampuan yang ingin Mbak Vira latih besok? Menyapu saja boleh tidak, Nurse? Wah, boleh banget Mbak. Besok saya akan bawakan alat untuk latihan menyapunya ya. Jam berapa dan di mana besok kita bisa kembali berdiskusi Mbak? Di sini saja, Nurse, jam 10 lagi. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau Mbak Vira tanyakan? Tidak ada, Nurse. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Sampai jumpa besok Mbak Vira. Selamat pagi. Selamat pagi, Nurse. Selamat pagi Mbak Vira. Apa masih ingat dengan saya? Pagi dengan Nurse Ayu. Betul Mbak. Gimana nih perasaan Mbak pagi ini? Sudah lebih baik dari kemarin, Nurse. Sekarang saya merasa bahwa saya masih memiliki hal positif yang bisa saya kembangkan. Wah, baik sekali. Apakah latihan kemarin yang sudah dilakukan berhasil mengurangi rasa malu dan tidak percaya diri yang Mbak rasakan? Iya, Nurse. Sekarang kalau saya lagi merasa tidak berguna, saya langsung menuliskannya di buku jurnal ini. Wah, terus pertahankan hal bagus seperti ini ya Mbak. Baik Mbak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melanjutkan diskusi dan latihan kemampuan positif yang kedua, yaitu menyapu ya. Tujuannya supaya Mbak Vira lebih banyak lagi kemampuan positif yang dilatih, sehingga tidak merasa malu lagi. Untuk waktunya mau berapa lama Mbak? Sama seperti kemarin aja, Nurse, 15 menitan. Baik, apabila nanti 15 menit kegiatan kita belum selesai, nanti kita buat kontrak waktu lagi ya. Untuk tempatnya Mbak Vira mau di mana? Di sini aja, Nurse. Baik, kalau begitu kita mulai ya Mbak. Kemarin kan kita sudah melakukan latihan kemampuan positif yang pertama ya. Untuk hari ini kita akan melakukan latihan kemampuan yang kedua ya Mbak. Baik, Nurse. Sebelum kita lanjut untuk latihan kemampuan positif yang kedua, untuk latihan yang kemarin apakah sudah dilakukan Mbak? Sudah, Nurse. Kemarin dilakukannya sendiri atau dibantu? Dilakukan secara mandiri, Nurse. Wah, bagus sekali Mbak. Apakah ada kesulitan dalam melakukan latihan? Tidak ada, Nurse. Baik, kalau begitu latihannya bisa terus dilanjutkan ya Mbak. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan kemampuan positif yang kedua. Sesuai dengan yang Mbak pilih kemarin, hari ini kita akan latihan menyapu ya. Nah, sekarang coba Mbak sebutkan apa aja alat yang diperlukan untuk menyapu. Ada sapu, serokan, dan tempat sampah ya, Nurse. Wah, betul sekali Mbak. Nah, biasanya Mbak Vira kalau menyapu kayak gimana tuh? Saya kalau nyapu biasanya dalam rumah itu saya sapu semua, Nurse. Di kolong-kolong juga. Kalau udah kekumpul kotorannya, selanjutnya saya ambil pakai serokan dan dimasukkan ke dalam tempat sampah kotorannya. Wah, baik sekali Mbak. Cara yang Mbak lakukan itu sudah betul. Nah, ini saya ada tambahan tips dalam menyapu. Jadi kita bisa menyapu dari area yang bersih ke kotor Mbak. Jadi nanti kotorannya tidak kemana-mana dan Mbak Vira akan lebih mudah menyapunya. Saya contohkan ya Mbak. Oh iya ya, Nurse, betul juga. Kalau gitu saya coba ya, Nurse.
Iya Mbak, silahkan. Sudah, Nurse. Wah, Mbak hebat sekali, bersih sekali menyapunya. Iya, Nurse, saya sudah sering nyapu di rumah. Oh begitu, bagus sekali Mbak. Dengan menyapu, lingkungan kita menjadi bersih. Kalau lingkungan kita bersih, tentu orang yang tinggal di lingkungan tersebut juga menjadi nyaman dan terhindar dari kuman penyebab penyakit Mbak. Iya ya, Nurse. Dengan saya menyapu, saya ikut berperan menjaga lingkungan ya. Betul sekali Mbak, hal ini merupakan hal positif yang bisa terus Mbak Vira latih. Nah untuk kegiatan latihan pagi hari ini kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya Mbak. Karena hari ini masih kita lakukan bersama, maka saya tuliskan dengan dibantu. Baik, Nurse. Baik, setelah kita latihan hari ini, gimana perasaan Mbak? Saya merasa berguna karena bisa melakukan hal-hal kecil seperti menyapu dan menulis jurnal. Bisa Mbak sebutkan kembali hal positif yang Mbak miliki? Saya ternyata masih bisa menggambar, membaca, kemudian menulis, menyapu, dan mengepel. Nah, tadi kita juga sudah latihan menyapu ya. Boleh dicontohkan kembali tadi latihan menyapunya seperti apa? Tadi menyapunya seperti ini ya, Nurse. Dilakukan dari yang bersih ke kotor. Betul sekali, Mbak sangat hebat dalam menyapu. Terima kasih, Nurse. Baik Mbak, berarti untuk selanjutnya kemampuan positif yang sudah dilatih tadi akan terus dipraktekkan ya. Kita masukkan lagi ke jadwal harian. Berapa kali Mbak akan melakukan latihan dan mau di jam berapa? Iya, boleh, Nurse. Di sini lagi saja jam 9 ya. Baik, nanti setiap Mbak latihan Mbak bisa meminjam pulpen ke perawatnya ya untuk mencatat. Baik, Nurse. Sebelum saya pergi, apakah ada hal yang ingin Mbak Vira diskusikan? Sudah cukup untuk hari ini, Nurse. Baik, besok kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi kegiatan latihan hari ini dan melanjutkan latihan kemampuan positif yang lainnya. Kira-kira jam berapa dan di mana besok kita bisa bertemu, Mbak? Iya, boleh, Nurse. Di sini lagi saja jam 9 ya. Baik, kalau begitu saya pamit ya. Selamat pagi. Iya, terima kasih, Nurse.